Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Evi Sena Yuris, dosen Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen di tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan beban studi 3 SKS diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan tatap muka di kelas dengan fokus keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang bagaimana terjadinya manusia, konsep perkembangan manusia dalam Islam, dan bagaimana manusia berkembang mulai dari dalam kandungan hingga anak-anak, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan manusia dan apa saja yang menjadi tugas-tugas perkembangan manusia pada setiap tahapan usianya. Juga teori-teori perkembangan dan bagaimana mengenal dan mengatasi perbedaan anak serta mengenal dan mampu mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik. Dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Seluruh materi dapat diakses mahasiswa secara daring melalui e-learning. Pada e-learning, mahasiswa juga dapat mengunduh rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, studi kasus, presentase, dan penugasan. Di dalam pembelajaran, saya mengimplementasikan student center learning, di mana mahasiswa di dalam kelas harus aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, melakukan diskusi, sharing knowledge di antara sesama mahasiswa, dan saya berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memberikan kesimpulan akhir dari setiap diskusi. Baik, sebagai bagian dari tahapan sertifikasi dosen tahun 2025, berikut saya akan tampilkan video pembelajaran Psikologi Perkembangan Anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelasnya, marilah kita awali kelas ini dengan berdoa, memohon keberkahan dan kelancaran. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Masih menggunakan pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Di pertemuan perdana ini, saya mau memperkenalkan diri. Saya Ibu Evi Sena Yuris. Basic ilmu saya psikologi. Saya mengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak di kelas kalian ini. Lalu sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Itu kelas PAUD. Cara belajarnya bagaimana? Belajar sambil bermain. Maka cara menjawabnya, kalian harus membiasakan diri untuk membuat suasana kelas semenyenangkan mungkin. Jadi kalau saya tanya, apa kabar? Maka jawabnya apa? Siapa yang PAUD di sini dulu? Siapa yang TK? Semua kan? Hampir semua pasti ngerasain dulu duduk di bangku PAUD. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kan jawabannya harus begitu ya? Oke, kita mulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah.
awal saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang bagaimana terjadinya manusia, konsep perkembangan manusia, dan biar kalian bisa adopsi pada saat kalian menjadi guru nanti. Karena itu penting ya. Sekali lagi kita harus sama-sama sepakat ya, yang namanya kelas PAUD itu, kelas RA itu, kelas TK itu belajarnya sambil bermain. Jadi mata kuliah yang saya ampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dalam mata kuliah ini kita ada 16 pertemuan ya, yang 2 diantaranya ada ITS dan UAS. Mata kuliah ini 3 SKS, semoga pada tahu. Lalu kalian bisa mengunduh RPS dan pembelajaran kelas semester dan di e-learning, juga rencana tugas mahasiswa juga di e-learning. Nah, dan untuk di minggu depan kalian sudah bisa absensi juga di e-learning ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, setelah saya menjelaskan deskripsi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, saya mau bertanya, apa itu psikologi? Siapa yang bisa jawab? Nama saya Wadi Dabu. Jadi menurut saya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik atau jiwa seseorang. Ya ada, oke. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, benar sekali. Karena pertama, perilaku dan proses mental manusia. Contoh ruang ilmu psikologi itu bagaimana manusia berpikir. Yang dibahas di psikologi dan ilmu psikologi itu adalah membahas tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia belajar, bagaimana manusia mengingat, bagaimana manusia merasakan emosi seperti senang, sedih. Itulah dia yang dikatakan dengan proses mental. Terus bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain, itu juga pembahasannya. Jadi pembahasan psikologi itu adalah ilmu jiwa, ilmu perilaku ya. Terus kalau psikologi perkembangan anak adalah cabang psikologi yang fokusnya membahas tentang perkembangan mental, emosional, dan perilaku anak. Itulah kenapa guru PAUD harus mempelajari psikologi agar memahami karakter anak usia dini. Mahasiswa PAUD perlu memahami bagaimana anak berpikir, bagaimana anak bermain, bagaimana cara anak berinteraksi dan dengan tahap-tahap perkembangannya. Itu makanya harus mempelajari psikologi. Dan di psikologi perkembangan anak ini semua itu akan kita bahas. Ya. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif. Dapat diukur dengan angka seperti bertambahnya ukuran tinggi, terus berat badan, panjang tulang, ukuran organ tubuh. Pertumbuhan bersifat terbatas pada waktu tertentu. Umumnya lebih cepat pada masa anak-anak hingga remaja. Kalau perkembangan, perubahan yang bersifat kualitatif tidak dapat diukur menuju ke tingkat kematangan dan kedewasaan. Jadi semua organ yang bertumbuh tadi itulah yang dikatakan berfungsi. Itulah yang dikatakan dengan perkembangan. Termasuk di dalamnya tentang psikis, terus sosial dan emosional, kondisi psikisnya. Bagaimana emosional yang terbentuk. Jadi bayi itu mulai dari terlungkup, terus dia duduk, itulah yang dikatakan berkembang. Kalau pertumbuhan dia ukur timbangan yang bertambah, ukuran panjangnya yang bertambah. Tapi yang dikatakan berkembang, bagaimana setelah dia bisa kuat tangannya maka dia terlungkup. Jadi berfungsinya semua organ sampai dengan jalan dan berlari. Itu dia, itu yang dikatakan dengan berkembang. Ciri-ciri dari perkembangan bersifat kualitatif, contohnya bayi yang awalnya hanya bisa menangis, itu bagian ciri-ciri emosional. Bayi yang hanya bisa menangis kemudian belajar mengoceh, ya. Walaupun sekarang ini metode udah semakin pesat ya. Dari cara tangisan aja, nada tangisan aja kita bisa tahu dia itu butuh apa.
tokohnya atau dia haus, ya sekarang sudah bisa dideteksi. Dalam psikologi perkembangan anak, pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan membantu guru, orang tua, dan praktisi pendidikan memahami kebutuhan anak sesuai tahapan usianya, memberikan stimulasi yang tepat. Jadi kalau guru PAUD itu harus tahu, oh ini. Jadi dalam psikologi perkembangan, pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan ini dapat membantu guru, orang tua, dan praktisi pendidikan memahami kebutuhan anak sesuai dengan tahapan usianya. Kita membahas psikologi perkembangan anak ini juga membahas mulai dari dia di dalam kandungan sampai dia terlahir sampai dengan usianya. Tahapan nanti kita bakal juga bahas tahapan perkembangan manusia mulai dari di dalam kandungan. Jadi ada guru PAUD itu juga harus tahu semua anak itu berbeda. Tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Jadi kita tahu bagaimana menstimulasinya. Metode apa yang tepat buat anak yang ini? Bayangkan, kenapa harus belajar psikologi juga tentang ini? Karena kemampuan semua anak berbeda. Guru kelas itu cuma satu, pendamping satu. Biasanya PAUD begitu. Bagaimana kita bisa memahami murid yang 27 sekarang aturan, atau 25 atau 15 yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda? Itulah juga fungsinya kenapa guru PAUD harus mempelajari tentang psikologi. Itu tadi udah sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, masa prenatal yang di dalam kandungan. Masa ini dimulai sejak pembuahan hingga kelahiran. Pada tahap ini perkembangan terjadi sangat pesat, mulai dari pembentukan organ-organ penting, sistem saraf, otot, hingga indera. Lingkungan ibu sangat mempengaruhi janin, baik secara fisik maupun psikologis. Tahap ini berlangsung dari pembuahan sampai kelahiran. Organ-organ vital mulai terbentuk dan berkembang. Lingkungan ibu itu tadi yang dibilang mempengaruhi nutrisi, stres, penyakit, sangat mempengaruhi kondisi janin. Aspek fisik dalam pembentukan masa prenatal ini, pembentukan jantung itu aspek fisiknya, ya, ketika di dalam janin. Pembentukan otak, pembentukan tangan, pembentukan kaki, itu yang di dalam kandungan. Aspek emosional, ibu hamil yang stres mempengaruhi pada janin, misalnya detak jantung janin meningkat. Itu kalau kondisi psikologis ibu nggak baik-baik aja, kan dia jantungan, jadi kondisi detak jantung ibu yang meningkat itu juga mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan janin. Masa pertumbuhan fisik cepat, perkembangan motorik dasar, mulai membentuk ikatan emosional dengan orang tua. Kalau di masa ini, fisik bayi mulai tengkurap, merangkak, itu tadi prosesnya ya. Kalau kognitif, mengenali wajah orang tua di sini, memahami perbedaan suara, itu bagian dari emosional. Dia tahu orang yang objek lekatnya, yang selalu dekat sama dia, udah mau pergi, dia udah merasa itu. Terus dia nangis, terus dia itu tertawa saat diajak bermain. Sosialnya tuh tersenyum diajak bercanda orang lain. Ada ya bayi belum pernah kita temui, belum kenal sama kita, tapi pada saat kita ketawain dia ketawa. Dia tahu oh ini kode untuk ketawa. Dia udah bisa membaca itu. Itu kondisi perkembangan emosional. Nah, masa kanak-kanak awal yaitu 2 sampai dengan 6 tahun. Dikenal juga sebagai masa prasekolah. Anak mulai berkembang dalam kemampuan motorik halus dan kasar. Kalau dari sekolah ya, udah mulai dia bisa jalan sampai dengan berlari. Kalau motorik kasar itu dia mulai bergerak lebih keras. Kalau motorik kasar itu, ya. Lalu bahasa berkembang, mulai bisa berbahasa dengan baik. Rasa ingin tahu juga tinggi di usia ini. Terus mulai belajar norma sosial melalui bermain, yaitu berinteraksi. Lalu kalau cara berpikirnya di PAUD ya, ada permainan pura-pura menjadi dokter, ya.
itu udah ya, itu cara berpikir, itu juga bagian dari stimulasi. Baru kalau dari bahasa di usia sampai 2 sampai 6 tahun ini adalah yang tidak berhenti bertanya. Ya kan? Nanya aja terus. Emosionalnya mudah marah bila keinginannya ditolak di usia ini. Ya. Jadi anak-anak yang tantrum itu banyak di usia ini 2 sampai dengan 6 tahun. Ya. Terus sosial, bermain bersama teman sebaya di taman atau di sekolah. Dia udah mulai mengenal, oh ternyata ada makhluk lain yang seperti saya. Yang seperti saya ini bukan saya sendiri. Ya kan? Di usia ini, di usia 2 sampai dengan 6 tahun ini ada makhluk lain yang juga butuh untuk didengarkan. Bukan cuma saya yang butuh untuk didengarkan. Ya, kalau moral dan spiritual, aspek moral dan spiritual di usia ini belajar berdoa sebelum makan. Kalau di TK kan gitu ya, Allahumma barik lana. Itu juga kita tahunya tuh di TK, pada saat TK. Masa masuk ke sekolah dasar, anak belajar disiplin, tanggung jawab dan berpikir logis. Udah bisa di situ. Kalau fisiknya, gigi susunya sudah mulai berganti menjadi gigi permanen. Ya, terus pertumbuhan tinggi badannya stabil. Lalu kalau kognitif, belajar berhitung, dia udah mulai. Terus kalau bahasa, bisa menjelaskan pengalaman berlibur biasanya. Terus kalau moral, aspek moral dan spiritualnya itu melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Udah mulai, lalu banyak menghafal-hafalan juga semakin tinggi. Masa remaja 12 sampai dengan 18 tahun, ya, masa transisi anak-anak ke dewasa ditandai dengan perubahan fisik atau pubertas. Dan di masa ini pencarian identitas diri, jadi emosional lebih meningkat. Konflik juga muncul di sini, konflik dengan orang tua, ya, karena merasa keakuan, aku udah gede loh mak, aku udah besar loh pak, aku bisa, begitu, ya. Jadi yang lebih penting itu rekan teman sebaya itu di usia ini, ya. Terus kalau dari bahasanya dia udah mulai bisa berargumentasi, sudah bisa diajak berdebat, lebih dekat dengan teman daripada dengan orang tua, karena aktivitasnya di sekolah, lebih banyak di sekolah, ya. Terus masa dewasa awal 18 sampai dengan 40. Masa ini fokus pada pencapaian kemandirian, membangun karir. Ya, ini harus kalian pahami juga bahwasannya ini kenapa kita bahas ada tugas-tugas perkembangan dari setiap manusia. Pada saat dia lahir, tugas dia itu sesuai dengan perkembangan yang dia cuma bisa memunculkan kondisi psikisnya dengan cara menangis. Terus pada saat SD dia mulai belajar akademis lebih tinggi lagi. Terus pada saat SMP, masa remaja, masa transisi, masa yang dianggap paling sulit dalam tugas menjalankan tugas-tugas perkembangan pada manusia, yaitu pada saat masa transisi ini. Keakuan sudah mulai muncul. Kenapa? Karena semua organ sudah hampir berfungsi secara sempurna. Oke, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan perkuliahan psikologi perkembangan anak. Terus untuk tugas kalian boleh akses di e-learning, ya. Untuk di minggu depan kita juga sudah absensi lewat e-learning, mulai dari pertemuan pertama. Lalu sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi Ibu bilang ada tentang dari 2 sampai 6 tahun itu ada masa tantrum seorang anak gitu kan. Nah, gimana kita hadapi kalau memang misalnya anak ini di usia 4 atau 5 tahun, kita tuh pergi ke suatu tempat, tapi dia tuh pengen sekali sama barang yang seharusnya bukan punya dia, Bu. Tapi kita nggak ngasih ke dia, habis itu dia tantrum. Gimana kita menghadapi anak ini kayak gitu? Ya. Kalau saya hanya butuh ketegasan. Kadang-kadang
daripada anaknya menangis kencang di situ, dia malu, akhirnya dia harus berikan. Dia pengen beli sesuatu, mak beli itu. Ya, tapi ibu tahu bahwasannya itu bukan barang yang dia butuhkan. Nah, karena dia nangis, terus karena kita merasa malu terhadap orang lain, maka kita beli. Sebenarnya itu juga bukan hal yang baik, ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu itu bukan hal yang dibutuhkan ya. Kalau kita sudah jelaskan bahwasannya itu bukan hal yang kamu butuhkan, atau misalnya mainan itu udah ada di rumah, gitu. Kenapa kita mesti harus memikirkan malu terhadap orang lain daripada perkembangan dia yang gak baik? Kalau saya harus tegas. Ada lagi yang lain? Boleh ditanyakan yang saya tanyakan. Ya. Tidak seiring sejalan pertumbuhan dan perkembangan ini. Anak kembar ya. Kenapa? Itulah kembar itu kasihannya. Di dalam janin mereka bagi dua semuanya. Ya kan? Apa yang diasuh ibu dia bagi dua. Ruang geraknya juga bagi dua. Makanya pertumbuhan fisik di dalam perut juga dia bagi dua tempatnya. Ada yang dia lebih lapang. Jadi secara gerak motorik dari dalam kandungan lebih luas tempat dia. Geraknya lebih ini. Yang satu enggak, tempatnya lebih cepat. Jadi makanya secara fisik juga berbeda perkembangannya. Begitu juga dengan nutrisi. Gitu. Dengan nutrisi yang diasuh ibu, mereka juga bagi dua. Semuanya bagi dua, itu kesiannya. Kalau masih di dalam kandungan, belum lagi perilaku yang didapatkan setelah. Kalau perkembangan secara psikis itu setelah lahir. Ada yang lebih cengeng, jadi sehingga dia yang digendong aja. Ataupun ya tanpa disadari kadang-kadang ibu jadinya berbeda. Makanya semua karakter itu juga buat dia berbeda. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah menyelesaikan perkuliahan psikologi perkembangan anak. Ingatlah, memahami anak bukan hanya soal teori. Jadi mulai dari hari ini calon-calon guru PAUD harus senang dengan dunia anak. Mulailah banyak memperhatikan anak-anak, ya. Tetapi bukan cuma soal teori, tetapi juga soal hati. Semoga kalian semua bisa menjadi pendidik dan orang tua yang sabar. Itu harus saya transfer hari ini. Kenapa? Kalian harus sadar nih, kalian tuh calon guru PAUD. Yang itu, yang dihadapin itu. Jadi harus sabar, penuh kasih, terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas diskusi yang hidup dan antusiasme kalian. Sampai bertemu lagi, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.